ingin menjelaskan cara kerja turbin konveksi bertenaga lilin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafael Adrianwara dan rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Muhammad. Nama saya Rafael Adrianwara. Nama saya Nabila Jahani. Nama saya Livia Luliza. Saya Irman Fatia. Nama saya Fahmi Nasubuan. Langsung saja ke videonya. Fungsi dari turbin konveksi bertenaga lilin yaitu untuk mengilustrasikan bahwa udara panas bergerak ke atas dan dapat digunakan untuk menghasilkan gerakan atau energi kinetik. Turbin konveksi bertenaga lilin adalah alat yang menggunakan panas dari nyala lilin untuk menggerakkan turbin. Udara panas dari lilin naik ke atas atau disebut dengan konveksi, mendorong bilah turbin sehingga berputar. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat turbin konveksi bertenaga lilin, yang pertama ada lilin, yang kedua tusuk sate yang tajam, yang ketiga kertas karton atau kertas tebal, yang keempat papan triplek atau bisa juga kardus, yang kelima korek gas, yang keenam solatip, dan yang ketujuh atau yang terakhir kaleng untuk membuat baling-baling kipas. Kesimpulan dari praktek pembuatan turbin konveksi bertenaga lilin ialah turbin konveksi bertenaga lilin membuktikan bahwa panas dari nyala lilin dapat menyebabkan udara di sekitarnya naik atau disebut juga konveksi, sehingga mampu memutar turbin. Alat ini menunjukkan bahwa energi panas dapat diubah menjadi energi gerak, serta membantu memahami proses perpindahan kalor secara konveksi, baik secara nyata dan sederhana. Sekian dari video penjelasan turbin konveksi bertenaga lilin kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu adalah kapal uap kotak-kotak. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Nurul Rahmadani. Nama saya Bilkis Nahrani. Nama saya Sari. Nama saya Alif Satriana. Nama saya Ahmad Yusuf. Nah, langsung aja ke videonya. Nah, fungsi utama kapal otak-otak ini adalah sebagai mainan tradisional yang menghibur anak-anak. Nah, sekaligus memperkenalkan energi uap dan mekanika secara sederhana. Nah, kapal otak-otak ini juga bisa melatih keterampilan. Nah, membuat kapal otak dapat melatih keterampilan motorik halus dan kreativitas anak-anak. Nah, cara kerjanya itu air dimasukkan ke dalam wadah kapal, lilin atau sumber panas ini sumbu untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan akan mendorong piston atau mekanisme lain yang membuat kapal bergerak. Nah, saat bergerak, kapal akan menghasilkan suara seperti tadi, otok-otok, dan mengeluarkan asap. Nah, selanjutnya ada alat dan bahannya. Boleh. Nah, untuk bahan itu ada 8. Yang pertama itu botol plastik bekas, sedotan, kaleng bekas, minyak curah, kapas, tutup botol kaca, lem besi atau lem tembak, dan solatip. Untuk alatnya itu ada 4. Yang pertama lem tembak, cutter, gunting, dan spidol. Kapal otak-otak menggunakan prinsip fisika tekanan uap air untuk bergerak. Air yang dipanaskan di dalam kapal berubah menjadi uap. Uap ini mendorong kapal bergerak maju melalui tekanan yang dihasilkan pada knalpotnya. Nah, pemanasan dan pembentukan uapnya, kapal otak-otak memiliki wadah untuk menampung air, yaitu ini. Air ini dipanaskan biasanya menggunakan api sehingga berubah menjadi uap. Nah, tekanan uapnya adalah uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan udara di sekitarnya. Tekanan uap ini mendorong air keluar melalui pipa knalpotnya. Nah, ada hukum aksi dan reaksinya, yaitu saat uap air keluar melalui pipa knalpot, ia melakukan aksi atau dorongan ke belakang. Reaksi dari aksi ini adalah kapal bergerak maju, sesuai dengan hukum aksi reaksi Newton. Sekian dari kawan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9 Francisca saja beserta teman-teman saya. Nama saya Muhammad Irwansyah. Nama saya Muhammad Rasandro Zidane. Nama saya Syefa Alfaris. Nama saya Cahaya Ifajian. Nah, Yang pertama ada gunting. ini kertas. Yang kedua ada Kertasnya. kertas yang berbentuk kotak. Iya. Yang ketiga ada lem kertas. Keempat ada benang. Yang kelima ada lilin. Ya ada. Yang berfungsi untuk membangkit listrik, irigasi, hingga pengaliran juga. Baik, bisa dilihat ini muter walaupun pelan-pelan, tetapi ini muter menjadi saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang turbin konveksi bertenaga lilin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Efriani Siburian dan beberapa rekan saya. Nama saya Safri Rildan. Nama saya Jurawan Rilda. Nama saya Sahrul Fatih. Nama saya Abdul Albar. Nama saya Atif Nefullah. Nama saya David Sondasio. Jadi, turbin konveksi bertenaga lilin adalah alat sederhana yang memanfaatkan panas dari lilin untuk menghasilkan gerakan. Panas dari api lilin memanaskan udara di sekitarnya, menyebabkan udara naik atau yang biasa disebut dengan konveksi. Udara panas yang bergerak ke atas mendorong baling-baling turbin sehingga berputar. Alat ini menunjukkan prinsip konveksi dan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Dan selanjutnya fungsinya adalah mengubah energi panas dari lilin menjadi energi gerak melalui konveksi udara. Nah, alat dan bahannya yaitu ada lilin, terus ada kawat atau pensil sebagai poros, selanjutnya ada kertas atau aluminium foil untuk baling-baling, yang selanjutnya penjepit atau tatakan, dan yang terakhir gunting dan lem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.